mantan Direktur Utama KAI yang melegenda karena prestasi yang berhasil mengubah wajah KAI jadi jauh lebih baik. Pada tahun 2009, di awal jabatannya Jonan mulai mentransformasi KAI. Jonan mulai memeriksa penghasilan karyawan karena menurutnya penghasilan punya korelasi yang kuat dengan performa kerja. Ia terkejut mendapati pendapatan kepala stasiun Gambir yang paling senior di antara 750 stasiun se-Indonesia ternyata hanya 2,7 juta per bulan. Ia mengusulkan rombak besar-besaran, namun sempat ditolak karena pada saat itu keuangan KAI sedang sulit. Tapi dia berani bertaruh jika 1 tahun jabatannya KAI masih merugi, dia siap mengundurkan diri. Akhirnya perlahan gaji karyawan terus dinaikkan, bahkan pendapatan kepala stasiun Gambir naik hingga 25-30 juta. Apa dampaknya ke kinerja? Terbukti, penghasilan parkir stasiun Gambir yang semula hanya 3 juta per hari naik 30 kali lipat jadi 100 juta per hari. Pak Jonan secara langsung mencoba naik KRL dari Bogor ke Jakarta Kota untuk merasakan pengalaman penumpang dan menyadari bahwa kondisi gerbong yang panas dan berdesakan tanpa AC adalah alasan utama penumpang memilih naik atap kereta. Hal ini menunjukkan upaya Pak Jonan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Kebutuhan utama akan kenyamanan dan keamanan dipenuhi dengan cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan dihapusnya KRL kelas ekonomi non-AC dan menggantinya dengan KRL full AC. Selain itu, beliau juga meluncurkan banyak kereta baru. Hal tersebut menunjukkan bagaimana upaya Pak Jonan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun video tidak secara eksplisit menampilkan interaksi senyum sapa salam, Pak Jonan menerapkan strategi tidak langsung untuk meningkatkan keramahan. Ia memperbaiki gaji karyawan untuk menghilangkan praktik pungli dan membuat karyawan lebih fokus dan senang saat bekerja. Logikanya, karyawan senang dan sejahtera akan memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah kepada pelanggan atau masyarakat. Tindakan Jonan sangat cekatan dan solutif, di mana tidak hanya menggunakan tindakan represif, tetapi juga menghilangkan akan masalah seperti ketidaknyamanan. Sistem etiket KRL juga diberlakukan sejak Agustus 2013 yang membuat proses menjadi lebih efisien. Transformasi ini membuat PT KAI menjadi dapat diandalkan. Komplain pelanggan terhadap pelayanan dan fasilitas semakin berkurang setiap harinya. Kenaikan jumlah penumpang hingga 40% dari 9.000 menjadi 15.000 per bulan pada 2013. Menunjukkan bahwa masyarakat mulai percaya dan mengandalkan jasa KAI sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan tertata. Filosofi perbaikan Pak Jonan adalah we improve one by one. Perbaikan dimulai dari hal terkecil dan mendasar, yaitu kebersihan toilet. Perbaikan ini berlanjut dari toilet, kemudian penertiban pedagang, pergantian KRL AC, hingga sistem etiketing, menunjukkan komitmen terhadap perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan.